Nah, saudara, dalam berdoa, saudara harus perhatikan petunjuk Tuhan. Petunjuk Allah. Atau dikatakan bahasa rohaninya, melihat penyataan Allah atau perintah Allah. Nah, Hizkia, Bapak Ibu, mari kita lihat ya dalam ayat yang ke-7 di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Kita lanjutkan ayat yang kemarin. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ya kemarin kita bahas ayat 1 sampai ayat 6. Kita sekarang lihat ayat 7, Bapak Ibu. Ayat 7 berkata, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Saya tidak sempat belajar atau mempelajari kue ara itu seperti apa. Ya, disuruh mengambil kue ara. Bisa anggap aja kue apem, saudara, gitu ya. Kalau zaman sekarang anggap aja kue apem. Saudara tahu kue apem? Bisa anggap aja kue apem gitu, saudara ya. Ya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Haleluya. Ini yang sering kita jumpai. Dulu ada yang namanya ponari. Ingat ponari, bukan pokari loh. Ponari yang pakai batu digendong. Setiap orang pakai air ngantri, dicelupin, diminum sembuh, dicelupin, ditaruh yang sakit sembuh. Pernah berita itu berapa tahun yang lalu? Perhatikan, ya. Tuhan untuk menyembuhkan seseorang itu biasanya memakai tanda atau metode untuk kesembuhan itu. Nah, Tuhan kasih metode di sini, yaitu pakai kue ara untuk sarana kesembuhannya Hizkia. Ambil kue ara, lalu ditaruh, maka sembuhlah Hizkia. Lalu kita lihat tanda yang kedua, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat tanda yang kedua, ayat 11, perhatikan. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu kepada menunjuk matahari buatan Ahaz. Jadi orang kalau bayang-bayang itu biasanya kan, kalau misalnya matahari di sini, misalnya jalan begini kan itu ikut bayangannya, betul nggak? Ya kan, itu bayangannya ikut. Maju, betul tidak? Tapi ini bayangannya malah mundur gitu. Itu tanda, pertanda. Ya ada tanda. Nah, saudara, di sini Tuhan sedang membuat sebuah memberikan contoh kepada kita bahwa dalam berdoa kadang-kadang Tuhan memberikan tanda yang pertama, yang kedua Tuhan kasih petunjuk untuk sebuah metode dengan cara apapun, yang penting ada metodenya. Saudara, saya akan jelaskan ya. Saya akan berakhir di sini saja, enggak lama saudara ini. Akan bicara tentang tanda-tanda atau yang lebih sederhana, kita akan bicara tentang metode berdoa dengan metode cara-cara kita berdoa. Ternyata doa itu tidak hanya sekali di dalam nama Tuhan Yesus orang ini sembuh. Ya, topang tangan. Kita sudah belajar bahwa ketika kita menopangkan tangan atas orang itu akan menjadi apa? Sembuh. Tapi ternyata tidak hanya menopang tangan, Bapak Ibu Saudara. Ada metode-metode, kita sudah lihat contohnya. Metodenya ini ambil kue, lalu ditaruh di situ, sembuh. Nah, kita lihat contohnya yang pertama, Bapak Ibu. Dalam Alkitab, ternyata untuk kesembuhan ilahi itu pakai metode, pakai cara. Kita lihat dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja, kisah Naaman. Siapa yang ingat guru sekolah minggu? Cerita tentang Naaman. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Itu ada seorang yang namanya Panglima Naaman. Dia sakit kusta. Sakit kusta itu memalukan. Zaman dulu disingkirkan, diasingkan.
Tapi ada seorang pembantunya yang berkata bahwa di Ibrani ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Ya kalau zaman sekarang mungkin, oh di sana ada rumah pendeta yang bisa menyembuhkan orang, mungkin seperti itu. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11 berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini anggapan seorang panglima Naaman, orang besar pejabat, yang dia pikir kalau datang ke pendeta hanya didoakan. Ya maaf Pak, tak kasih contoh Pak, sini Pak, tak buat contoh ya. Ya, ini panglima nih. Harapannya panglima ini, kalau datang ke pendeta, datang ke hamba Tuhan, berlutut. Di dalam nama Yesus, sakitnya sembuh. Bahkan yang sakit sebelah sini. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Berdiri Pak. Harapannya langsung sembuh dan pulang. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak. Tetapi ini tidak. Harapannya didoakan, ditopangi tangan, tidak. Tapi malah disuruh pergi ke sungai. Suruh mandi 7 kali, saudara. Haleluya. Sarananya apa, saudara? Mandi 7 kali. Tapi saya garis bawahi dulu supaya saudara nggak sesat ya. Supaya ajaran saya itu tidak jadi sesat. Tapi ingat, semua itu yang menyembuhkan Tuhan. Katakan amin. Semua itu hanya sarana, metode. Tuhan memberi tanda, kita yang menjalankannya. Nanti saya akan jelaskan. Yang menyembuhkan Tuhan, iman yang menyembuhkan iman Yesaya, iman Hizkia, yang menyembuhkan iman kita, bukan metodenya, bukan caranya, Bapak Ibu. Ini saya garis bawahi dulu ini supaya saudara nggak sesat nanti ya. Wah Pak Tim mau ngajarkan sesat. Ternyata nek loro kon adus ning nggone sungai Wingarpan 7 kali gitu. Oh, jangan saudara. Semua sarana caranya berbeda-beda. Saya hanya mau kasih contoh bahwa Tuhan bisa buat metode-metode yang ajaib dalam kehidupan kita untuk sarana kesembuhan ilahi. Mandi 7 kali, mungkin Naaman, panglima Naaman ngenyang, bawa 3 kali, bawa 2 kali. Nabi Elisa berkata 7 kali. Mencelup, enggak sembuh. Tenggelam lagi, enggak sembuh. Sampai 7 kali ketika keluar, tubuh Naaman sudah bersih. Sembuh, sudah. Haleluya. Haleluya. Metodenya apa? Mandi ke sungai, ngecelok 7 kali. Itu metodenya, saudara. Tapi ingat, yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Di sini ada nilai yang namanya sebuah ketaatan dan perintah. Di sini ada nilai ketaatan dan perintah. Waktu Yesaya dengar suara Tuhan, suruh menaruh kue ara itu. Dia taat, dia mau, saudara. Dan ketika Naaman, dia taat, dia mau, maka sembuh. Kuncinya ada ketaatan dan kemauan. Tuhan berikan tanda. Tuhan memberikan penyataan. Tapi kalau kita nggak taat, tidak akan terjadi mujizat, saudara. Nanti saya akan berikan kesaksian-kesaksian di akhir khotbah saya ini. Mari kita lihat yang contoh yang kedua. Selain Naaman ada siapa lagi? Musa, saudara. Ini juga dulu pernah saya khotbahkan beberapa yang lalu ya. Saudara, kalau ayat 14 di pasal 5 tadi,
Itu Naaman disembuhkan. Jadi saya enggak, bukan saya ngomong disembuhkan, bukan saya, tapi firman Tuhan. Di ayat 14 itu dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah. Perhatikan, sesuai dengan perkataan abdi Allah, hamba Tuhan. Dan akhirnya pulihlah tubuhnya Naaman. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, Musa, saudara. Dalam Keluaran 15, Keluaran pasal 15 ayat 25 berkata begini. Ini perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, keluar dari laut, dan mengadakan perjalanan untuk menuju Kanaan. Dan di tengah jalan mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan. Dan ayat 25 dari pasal 15 berkata begini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya kayu, sepotong kayu. Halo, menunjukkan apa? Tuhan memberi petunjuk apa, saudara? Tadi waktu Naaman harapannya berdoa, topangi tangan, kustanya sembuh. Tapi enggak sembuh kan? Karena harus mandi 7 kali. Musa dengan bangsa Israel yang banyak, dia berjalan, dia bilang, Tuhan, ini orang kelaparan, orang haus, butuh minum, butuh air tawar untuk minum. Karena di situ air pahit, saudara. Di situ air pahit. Ketika Musa berdoa, Tuhan, tolonglah umat-umatku supaya mereka bisa minum. Tuhan memberi petunjuk, sepotong kayu. Harapannya Musa mungkin, wah, ada kilap menyambar air itu, duer, langsung airnya menjadi tawar begitu kan? Tidak, saudara. Memberikan petunjuk sepotong kayu. Nah, kita yang harus kreatif. Musa ambil kayu itu, lalu kayu itu taruh di dalam air itu, dan akhirnya air itu yang dulunya pahit menjadi manis. Haleluya. Yang penting adalah taat kepada perintahnya ketika diberi petunjuk. Saya baca ayatnya lengkap ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru itu kan berdoa. Ya, berseru Tuhan, Tuhan ya, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu. Di sini tidak ada Tuhan ngomong lemparkan kayu. Kalau tadi jelas ya, melalui Nabi Elisa disuruh mandi. Ini enggak ada kalimat suruh melemparkan. Tapi Musa berinisiatif melemparkan kayu, ya, ke dalam air itu. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan, ya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Udah mulai nangkap sesuatu, saudara? Tapi ingat, yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Kayu tadi hanya apa, saudara? Sarana. Kayu tadi hanya apa? Sarana. Lalu dicelupkan dalam air, itu hanya metode, saudara. Ada contoh yang lebih ekstrim lagi, saudara. Ya, mari kita lihat Yesus, saudara. Ini Yesus ekstrim sekali. Yohanes 9 ayat 6. Yohanes 9 ayat 6 berkata begini ya. Yohanes 9 ayat 6. Ini ada orang buta nih, ceritanya kan begitu. Ya, ada orang buta dan Yesus datang. Akhirnya Yesus, kita dalam ayat ini berkata begini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah. Apa, saudara? Meludah bahasa Jawa ini apa? Itu juh. Gitu, saudara. Saya nggak tahu ngitune Yesus kayak apa, saudara. Apa ya, nggak bisa gambarnya, tapi jelas Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya. Yesus kayak ya unik, lucu. Wis itu juh, ludahnya diurek-urek gini, saudara. Lidahnya itu diurek-urek gini, saudara. Lalu lihat ini ya, lihat ya. Mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya. Perhatikan. Petunjuknya, ya itu ludah. Metodenya adalah lalu
mengoleskannya pada orang buta tadi yang buta. Jadi Yesus tidak hanya meludah, tapi mengurak-urak lalu mengoleskannya kepada mata yang buta. Iki lo itu nih Pak Timo tak lalat kini ngene Pak Gideon gini seret mati jijik tau ya bener gimana? Saya yakin Bu Roma, Pak Timo saya di supaya di pen lepas dhewe piye ya. Wes kene Bu Roma, aku itu tak orang-orang tak tokok ning gone mesti melayu ndak mau ya kan? Tapi ini Yesus lakukan, tapi orang itu menjadi sembuh, Saudara. Orang buta itu menjadi sembuh. Ini baca aja seterusnya itu. Orang buta itu sembuh, Saudara. Itu hanya metode, Saudara. Tapi yang menyembuhkan sendiri adalah Yesus. Karena dalam ayat-ayat selanjutnya mereka disuruh berjalan dan dalam ke kolam Siloam, ya. Lalu mereka kembali dengan mata yang melek. Jadi setelah dioleskan tidak langsung sembuh, tapi orang buta itu juga harus beriman. Dan akhirnya orang ini beriman. Ketaatannya di sini ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah. Coba katakan pergilah. Kalau disuruh pergi, pergi gak? Ini Yesus yang ngomong. Sekali lagi saya katakan. Tanda metode kalau tidak disertai dengan iman dan percaya, tidak akan terjadi mujizat. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ada langkah setelah dioleskan, dia harus pergi ke kolam. Ke kolam Siloam yang artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ya, haleluya. Oke, sebelum yang terakhir, ya ini metode saja. Sebelum yang terakhir saya tutup, saya mau bercerita dan ini kisah nyata. Dulu saya di Palembang, itu dikasih PR sama pendeta Yan Karel Siwi, gembala senior saya almarhum, yang mendidik saya untuk menjadi orang yang hamba Tuhan yang tangguh. Dia pernah tes saya di peti mati, dia pernah tes saya mengunjungi orang yang sakit, dan ini gembala saya tes saya sama istri dulu. Kita satu tempat praktek. Yang ibu-ibu sering stres, sering gila itu loh. Wah, kalau teriak-teriak nyokot, Saudara. Kesurupan itu nyokot ngidoni, wis kuwi Saudara. Iki seni ludah iki seni kene pirang-pirang Saudara. Sapa kowe? Pak Temo. Cuh, Saudara. Pok ning ngene Saudara ya. Waduh, ini Saudara, bukan seperti Yesus ya, ludahnya yang buat ngolesin, malah yang diludahi Saudara ya. Nah, Saudara, waktu ketika saya diajarkan sama guru saya namanya Pendeta Huta Galung itu. Dengan metode tangan dua begini dalam nama Yesus untuk kerasukan orang yang kerasukan dimasukkan ke telaknya begitu. Wah sedang kumat nih kerasukan, wah gitu, wah gede kayak buin gitu orangnya Saudara. Wah itu godoki pirang-pirang gitu ya, pengerja berjanggut dalam nama Yesus, ya, wah gitu, wah dia mutah, sembuh, sadar Saudara, sadar. Besoknya gitu lagi, saya gituin, sembuh lagi Saudara. Dan pada akhirnya setelah saya mau pulang, itu udah langsung sembuh. Ada proses berapa waktu, sekitar 2-3 bulan. Dengan metode itu, Saudara, ibu ini sembuh Saudara. Saya pulang ke Semarang ini, dia sudah sembuh Saudara. Ya. Lalu saya tiru, saya coba di Semarang, enggak sembuh Saudara. Karena enggak bisa, metode itu tidak menyembuhkan. Haleluya, yang menyembuhkan itu Yesus. Metodenya berbeda-beda Saudara. Tidak bisa metode yang sama dipakai hal yang sama. Ini yang disembuhkan Yesus orang buta. Makanya pakai ludah pun dia tidak lihat. Betul? Nah, coba weruh. Mboten Yesus, mboten mesti gitu Saudara. Kan tidak lihat Saudara. Nah, Saudara tidak bisa sama. Walaupun kadang-kadang bisa sama, tapi tidak harus sama. Lalu waktu COVID yang kedua Delta, saya ingat itu Pak Marsono, ini masih ada orangnya ya. Itu sederhana caranya waktu itu Pak Marsono ya. Monggo Mas.
Jaswati tak monggo Mas langsung duduk tuh. Pak Marsono waktu itu menyunggi suket posisi mengkis-mengkis. Bro langsung, Pak Timo, kula pun sakit tigang dinten. Waduh lah saya gak teratap kok koyo ngene ya. Waduh itu cukup tak topangin tangan tok. Doa lewat telepon. Nah, doanya lewat apa saudara? Doa lewat apa? Telepon. Sembuh. Sederhana saudara. Metodenya lewat telepon. Sembuh. Setelah Pak Marsono masuk, ada datang lagi yang sebelah. Ya, orangnya pernah ke sini ngasih kurungan saya, itu tetangganya Bu Parti itu di sebelah sana itu. Yang sekarang meninggal itu, Bu ya. Mas siapa Bu yang meninggal itu? Yang buat kurungan. Oh ya, Jaswati apal. Kan ibunya sakit. Ibunya ini sakit. Ya kan? Nah, anaknya ini ya seumur saya mungkin. Tahu saya datang di Bu Parti setelah mendakan Pak Marsono. Dia dari rumah itu bawa air putih 1 gelas. Pak Ndeto, tolong Pak Ndeto. Aku jaluk tombone. Oke. Jaluk apa? Tombone. Saya doa dengan keras. Sini Mas. Dalam nama Yesus, orang yang minum air putih ini sembuh. Pak, Mas, nanti kalau minum dalam nama Yesus ya. Oke Pak Tibo, oke Pak Deto. Kalau minum dalam nama Yesus. Nah saudara, Masnya ini pulang. Diminumkan air itu kepada ibunya. Besoknya sembuh saudara. Besoknya sembuh. Kok nggak ada tepuk tangan saudara? Yesus luar biasa. Hanya minum dalam nama Yesus. Sarananya apa saudara? Gelas dan air putih. Metodenya gelas air diminum dalam nama Yesus. Di situ dia beriman kepada Yesus yang disembah oleh Pak Timo. Dan ibu itu sembuh. Dan tapi ada sayangnya saudara. Seminggu kemudian orang yang jaluk tombol malah mati saudara. Ya gitu Pak Marsono. Saya kismat, seminggu kemudian wong sing jaluk tombol. Orang sing jaluk tombol itu ya nggak tahu karena dia nggak punya nomor telepon saya. Dia minta saya doain, nggak sempet, wes mati saudara. Tapi ibunya sembuh, seger sampai sekarang saudara. Metodenya cuma air sama gelas. Terus saya ingat almarhum Pak Muji. Ya, ingat ibunya, bapak ibunya, bapaknya Mbak Tuti itu. Kita dulu retreat dari Salatiga sama anak-anak. Bukan retreat apa itu yang 3 hari. Anak-anak muda, saya nganter Wahyu ke sana. Nah bapaknya itu kan masih sakit itu. Saya ingat itu. Ya, sakit. Terbaring di tempat tidur. Nah saudara, Tuhan itu kasih hikmat. Orang Jawa itu kental dengan kejawennya kan. Nah saudara, anak-anak itu naik ke atas padanya yang degan gitu. Nah degannya itu pada jatuh. Nah saya minta 1 degan. Saya ambil airnya, saya taruh di gelas aqua. Siang Pak Muji, dalam nama Yesus dengan minum air degan ini. Dalam nama Yesus Bapak pasti sembuh. Yuk Pak, sambil ngucap dalam nama Yesus. Besok paginya Pak Muji sembuh. Ya walaupun 5 tahun kemudian almarhum. Ya, tapi pada waktu itu sembuh saudara. Metodenya air, ya Pak, sarananya air degan. Metodenya di dalam nama Yesus saudara. Ada ketaatan di situ. Ya, ketaatan kepada hambanya yang menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Makanya kalau nanti saudara doain orang tidak sembuh-sembuh, oh mungkin pakai metode minta hikmat Tuhan, gitu saudara ya. Yang jelas nggak mungkin metodenya itu aneh itu. Orang sembuh-sembuh siram jarang ya orang mungkin saudara ya. Ada siram jarang mengkaklek kabeh saudara ya. Pasti metodenya yang baik saudara ya. Yang terakhir ya tanda contohnya saja.
Yakobus 5 ayat 14. Ini yang sering jadi perdebatan di masyarakat Kristen. Ya. Yuk kita lihat Yakobus pasal kelima ayat 14 berkata begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, penatua jemaat itu bisa jemaat sendiri yang diangkat menjadi penatua, bisa hamba-hamba Tuhan muda, pengerja, full timer, ya, pemimpin FA, pemimpin kelompok sel, ketua pemuda, bisa seperti itu. Memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, perhatikan, ada mendoakan, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman, orang yang sakit itu sembuh. Itu di ayat yang ke-15. Sarananya apa? Dalam Yakobus sarananya apa? Minyak. Sarannya apa saudara? Minyak. Metodenya dioleskan. Terus siapa yang akan menyembuhkan? Penatua bisa, pendeta bisa, ketua pemuda bisa, kepala rumah tangga bisa. Tapi di ayat itu dikatakan yang penting dioleskan di dalam nama. Coba ayat itu, coba perhatikan ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiknya ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan, ya, mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Tapi ada orang yang sekarang begini, minyaknya lebih hebat dari Yesus. Itu diagung-agungkan minyak urapan. Padahal itu minyak goreng loh saudara. Ini minyak urapan dari Jakarta, ini minyak urapan dari Surabaya. Mandi ki, merek iki gitu saudara ya. Iki minyak urapan, mereknya GPDI. Wah, mandi iki. Sing mandi bukan GPDI-nya, bukan minyaknya, tapi dalam nama siapa? Yesusnya yang mandi saudara. Ingat ya, itu hanya metode, sarana. Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Jadi bukan minyaknya yang hebat, bukan kuenya yang hebat, bukan kayunya yang hebat, bukan degannya yang hebat, bukan ludahnya yang hebat, tapi yang hebat adalah Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengoleskan di dalam nama Yesus yang lain, kan ada Yesus pemain sepak bola, ya kan? Dari Italia itu. Dalam nama Tuhan Yesus pemain sepak bola, ya tidak sembuh saudara. Tapi kalau mengoleskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit ini sembuh. Mau pakai metode degan, mau pakai metode apapun. Kalau dengan ketaatan dan iman percaya yang sungguh dalam ayat ini, maka sembuhlah orang itu. Doa yang lahir dari iman, katakan. Nganggo minyak hebat, entek sak dream, nek tidak di dalam nama Yesus, tidak akan sembuh. Nggih mboten? Saya sakit, dikasih minyak orang. Pak Timo, kasih ini, minyak ini, biar sembuh. Tak oles-oles ke ora mari-mari tetap mentret ya saudara ya. Piye ki saudara ya. Ya karena terkadung wis terobsesi dengan apa? Minyaknya. Teko-teko doles ke wae. Ayo ora mari saudara. Tapi juga ning mburi. Kalau saya Pak Timo tolong doain Pak. Ini ada setannya. Punya minyak goreng, punya. Jelantah enggak apa-apa kalau enggak ada minyak. Nganggo jelantah wae setane lunga kok saudara. Ya. Setane lunga mergo mambu amis saudara ya. Bukan, tapi karena dalam nama Yesusnya bukan minyaknya. Haleluya, mulai nangkap sesuatu saudara. Tapi ada metode dan ada ketaatan. Jadi
Jangan takut, misalnya ada saudara yang sakit. Mbok aku ditambani. Kalau saudara punya hikmat, tak kayak banyu putih dalam nama Yesus. Orang yang minum ini sembuh dalam nama Yesus, saudaraku sembuh. Nyo ki engko gemulih, ya, banyu ki tumbek anakmu. Enggak apa-apa. Tapi ingat ya, ngombene dalam nama Yesus sembuh. Nah kan gitu saudara. Nah ketika orang itu minum, saya percaya doa yang lahir dari iman itu akan menyembuhkan. Saya sekali lagi tanya, nangkap sesuatu saudara? Ya, nangkap sesuatu. Jadi kalau nanti saya berdoa dengan minyak, saya berdoa dengan nyiprat-nyiprat anggur perjamuan, jangan dibilang Pak Timo sesat. Tapi ayat-ayatnya ada, pendukungnya ada. Bahwa itu hanya sebuah metode dan sarana. Yang menyembuhkan siapa? Gusti Yesus. Sing hebat sapa? Gusti Yesus. Tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang kreatif. Dia bisa buat sarana kesembuhan buat kita lewat cara apa saja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari semua menyanyikan pujian ini. Haleluya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mas Bambang berdoa untuk firman